karya yang jelas tidak tujuan dari saya berdua agar acara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta berjalan dari segala zaman. Pada acara pada dengan secara simbolis penari akan mengambilkan uang partai dan traktir sebagai lambang pemberian berkat, kesempurnaan dan kemakmuran. Rasa Tuhan Panji dan mengambilkan uang partai dan beras kulit sebagai lambang pemberian berkat, kesempurnaan selalu sehat sehingga mempersiapkan karena acara rombongan pertama kita laksanakan. Kembali kami sampaikan bahwa yang akan dijaga oleh tidak lanjut televisi hubungan saking Pura Agung Taman Sari Saling Perdana kemudian kesemuanya gelombang pertama ini akan dibantu oleh Pinanjika istri anak Agung Sukawa. Kami persilakan. Swastiastu, Rahajeng Wengi Umas Dharma, ide pedanda istri sampun bosan mapuja, ngiring sanemangkin sembahyang bersama dalam rangka puja wali yang ke-96 yang bersamaan dengan Hari Raya Saraswati. Persembahyangan akan diawali dengan puja Trisandya, dilanjutkan dengan Ramaning Sembah. Mari kita awali persembahyangan ini suci laksana atau pensucian diri. Asana. Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama
Swaha Pranayama Karasudana Om Sudam Om Swaha Om Hati Sudam Om Swaha. Ngambil sikap amusti karana puja Trisandya ngawit. Dewa
swamam Om Shanti 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 Om. Mari kita lanjutkan dengan kramaning sembah. Sembah yang pertama, sembah Puyung Mawit. Sembah yang kedua pakai kembang ditujukan kepada Sang Yang Siwa Raditya. Sembah Mawit. Sembah yang ketiga, Kepertiwi atau Batu Akasa, sembah Mawit. Sembah yang keempat pakai kembang ditujukan kepada Dewa Samudaya atau Ida Betara-Betari Sana Meringit Iri Kiring Pura Aditya Jaya. Sembah Mawit. Sembah yang kelima pakai kembang melungsur wara nugraha ring Ida Betara-Betari Sami. Sembah Mawit. Sembah kaping 6, sembah Puyung Malihapisan. Sembah Mawit. Sana mangkin medaya-daya tengadakan tangan nakar
Natat ya. Pinandita lanang istri mangga memercikkan wang sukada ida betara keumasan sukma. Dharma yang berbahagia, demikian tadi persembahyangan bersama gelombang pertama telah kita laksanakan. Selanjutnya adalah pemercikan desa dari para Srapidas dan Dinamika yang bertugas di Pura Adijaya Rama. Selanjutnya, setelah pembacaan penyanyikan Kidung Turut Tirta, akan ada laporan dari Ketua Panitia Punjawali Pura Adijaya Rama yang ke-90 dari Bapak IPD Wiyato. Mangku nyaman puja, mangga kembali kewedan aja bos. Kepada Bapak IPD Wiyato kami persilahkan. Sini Ratu Peranda, Ida Peranda di Bulan Luar, Sane Merata Suci yang setia muliakan. Pinandika anak istri yang sucikan, yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Dimas Hindu Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Urusan Agama Hindu Bapak Trimo SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Parishada Hindu Dharma Indonesia Pusat Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Wisnu Bawa Kenayu. Yang terhormat Bapak Ketua Suka Duka Hindu Dharma Banjar Jakarta Timur Bapak Insinyur Putu Maharto Adiannya. Dan juga yang terhormat Ketua Pengurus Tempe Pengompon di wilayah Pura Aditya beserta lembaga-lembaga pemangku kepentingan di Pura Aditya dan juga Bapak Ibu Umat Dharma yang berbahagia. Pertama-tama izinkanlah kami mengaturkan panganjari umat. Om Swastiastu. Sekali lagi
Om Swastiastu. Tentunya kita umat Hindu harus semangat. Baik, Bapak Ibu, Puja Ayu Bagyo Puja Astuti kita haturkan ke hadapan Yang Yang Kuasa. Karena setelah hampir 2,5 tahun dalam kondisi pandemi, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi dan sekarang bergerak ke new normal, pada hari ini kita bisa melaksanakan Puja Wali ke-96 Pura Aditya Jaya Ramangun dalam keadaan yang lebih semarak dan bisa melibatkan seluruh umat dan elemen Hindu di kota Jakarta. Puja Wali ke-96 Pura Aditya Jaya sendiri ini telah dimulai hampir di bulan September, dimulai dengan rapat awal dari template perempuan Pura Aditya Jaya, dan kemudian terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan yang dalam kesempatan ini kami izinkan laporkan kepada Bapak Ibu Rumah Sedharma. Yaitu pertama, kami melakukan ngayah umum melibatkan seluruh template di Pura Aditya Jaya di tanggal 9 dan 16 Oktober. Kemudian dilakukan matur kuning pada awal bulan Oktober sebagai awal karya, dilanjutkan dengan netekin karya pada tanggal 16 Oktober untuk menegakkan bahwa niat kita menjalankan karya ini dengan lancar. Kemudian pada tanggal 16 Oktober kami juga melakukan kegiatan yoga bersama di tempat-tempat perempuan, di mana yoga ini juga sudah vakum hampir beberapa saat, namun sementara dalam keadaan new normal sudah berjalan. Kemudian kita juga melakukan kegiatan bakti sosial dalam bentuk pemberian sembako kepada tenaga-tenaga pendidik di lingkungan Pura Aditya Jaya, yaitu tenaga pendidik Asraman Aditya Jaya, tenaga pendidik KB, TK, SD, Pertiwi, Abinasu, dan juga perwakilan itu yang merupakan pendidik kita dalam keseharian terkait dengan rohani dalam menjalankan tata cara agama kita. Kemudian juga kami melakukan bakti sosial pemeriksaan kesehatan pada tanggal 16 Oktober, di mana melibatkan baik tenaga pendidik dan juga para umat di pengembangan Pura Aditya Jaya. Dan juga kami melakukan beberapa kegiatan kolaborasi dalam rangka Puja Wali ini, yaitu pertama seminar UMKM di bulan September dilakukan dengan kerjasama Forum Pembauran Kebangsaan Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana Banjar Suka Duka Hindu Jakarta Timur menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan seminar tersebut. Kemudian terdapat juga pelatihan calon pinanito yang dilakukan selama 5 hari, tanggal 1, 2, 8, 9, dan 15 Oktober, yang kemudian dari para peserta tersebut tadi pagi telah mengikuti kegiatan perwintenan sebagai perwintenan ekojati. Dan akhirnya di hari ini kita bisa melaksanakan puncak Puja Wali sekaligus hari suci Saraswati. Kita menghaturkan kepada beliau atas segala anugerah yang diberikan dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan Puja Wali ini adalah tidak lepas dari seluruh dukungan seluruh tempat-tempat penonton di Pura Aditya Jaya dan juga lembaga-lembaga pendukung atau lembaga-lembaga pemangku kepentingan di Pura Aditya Jaya, yaitu DHDI, KPSHD Praja, Peradah DKI, PDKM HDI Jakarta, kemudian juga Pertiwi Abinasa, dan juga tidak terlupakan staf Dharma Nusantara Jakarta yang banyak sekali mendukung dalam kegiatan Puja Wali berikut. Dan akhirnya demikian laporan kami, dan sebelum kami tutup, karena kita berada di kota Jakarta, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun singkat. Beli perahu di Oklahoma. Mari kita umat pengemban PAJ guyup bersatu padu, mengembangkan PAJ menjadi Hindu Center untuk kita bersama. Dan izinkan yang tutup sekali lagi, beli asinan di Jatiluwi. Demikian kami sampaikan, matur sistema dan terima kasih. Yang tutup dengan Om Santi, 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 Om. Demikian tadi laporan dari Ketua Panitia Puja Wali Pura Aditya Jaya Ramangun yang ke-96.
dari Bapak Akademia. Sebelum acara ini kita lanjutkan, saya sambut dulu kedatangan Bapak Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Trimo SPD MPD, yaitu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu RI, Direktur Urusan Agama Hindu. Kami ucapkan selamat datang Rahayu Laun dan Matur Suksma sampun ngelauhin acara Hijau Wali Pura Aditya Jaya Rawamangun yang ke-96 ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Sukaduka Hindu Dharma Indonesia Wilayah Jakarta Timur, Bapak Insinyur Maharta Adiatnya. Kepada Bapak Maharta Adiatnya, kami persilahkan. Om Swastiastu. Ide Terande, Istri Kurandor, Beri Halim, Yang Meragu Suci, Tanda Hak yang muliakan Romo dari Santosa, Yang Meragu Suci, dan Wangnya Siang, Binanide dan Istri, Yang Meragu Suci, dan Wangnya Siang. Yang terhormat Dirjen Dinas Hindu Kementerian Bencana Agama Republik Indonesia, dan dalam hal ini diwakili oleh Pak Trimo SPC MPD. Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah rawi. Yang saya hormati dari Pusat Ketua Harian Majen TNI Purnawirawan Wisnu Baisnair. Yang saya hormati Pemimas ini Pak Putu, beliau masih muda sudah jadi pemimas hebat beliau ini. Para pengelintir sesepuh Pak Menteri. Yang saya hormati Ketua Panitia Hijau Wali ke-96 Pak Adiatnya, Semeton Sinamian, Bapak Ibu-Ibu yang berbahagia hari ini. Begitu juga Semeton Umat Dharma dari Majapahit. Terima kasih banyak bagi yang mengetahui. Hari ini adalah hari istimewa karena kita bersama-sama dengan Semeton dari Majapahit kita melakukan sembahyang di sini. Kami pagi kita panjatkan kepada Sang Widi karena hari ini kita bersama-sama melakukan bakti Triji dalam rangka Puja Wali ke-96 Puri Aditya Rawamangun. Serta diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan hingga kita bersama-sama melakukan bakti Triji. Tadi pagi kita bersama-sama melakukan bakti dalam rangka Hari Saraswati. Jadi juga telah diterangkan mengenai Dharma tentang Saraswati. Kita sendiri sudah mengetahui makna daripada Saraswati tersebut, tetapi kadang-kadang kita lupa bagaimana sebenarnya menerapkan Saraswati tersebut. Terutama nih adik-adik yang masih muda,
salah satunya adalah hari ilmu pengetahuan. Tapi dari mana pengetahuan itu ada? Apakah begitu saja turun? Kita harus cari. Setelah kita cari, kita dapatkan pengetahuan itu. Setelah kita dapatkan, kita implementasikan. Bagaimana caranya mengimplementasikan? Ini tentunya tantangan buat adik-adik semua. Jadi kita bersama-sama dengan senior-senior ya, berkolaborasi, berkoordinasi, berdiskusi hingga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang memang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di Jakarta ini kota keras. Hanya orang-orang yang bisa kerja keras bisa mampu untuk hidup. Itu mari kita selalu melakukan bakti sama selalu umat Dharma yang berbahagia. Ini gelombang pertama sudah direncanakan sampai dalam 30-an besar, ini pun lebih. Jadi nanti juga ada kesambutan dari Pak Dirjen yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Urusan Agama Hindu. Ini nanti akan memberikan lebih banyak dan memberikan mengenai apa makna daripada tentu bapak-bapak dan ibu-ibu dalam hal ini saya sebagai Ketua Panja Jakarta Timur dan juga sekaligus pengurus Guru ABCD Rawamangun menginginkan PAJ ini betul-betul menjadi ikon, betul-betul menjadi contoh, karena seperti kita ketahui bahwa pengelolaan guru itu tidak betul-betul dimanage dengan baik. Kami menginginkan bahwa guru ABCD Rawamangun dimanage dengan modern. Artinya kalau bapak-bapak ibu-ibu datang dulu, bunga sudah kami siapkan, dupur kami siapkan, senteng kami siapkan. Jadi bapak-bapak dan ibu sudah siap untuk bersembahyang. Dan itu yang inginkan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu begitu sembahyang sedikit, nyaman, tenang, damai. Itu yang inginkan. Jadi artinya bahwa kita bersama-sama untuk menjaga PAJ ini bisa ke depannya lebih modern, lebih maju, dan juga tentunya kita harus pelihara. Sekarang ini kita sudah memiliki Geraha Sabah Adikir, suatu gedung serbaguna yang betul-betul kita bisa gunakan bersama-sama. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya anak yang mau bulanan, otonan, silakan menggunakan fasilitas yang ada di ABCD Rawamangun. Demikian yang sampaikan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Lebih juga saya mohon kepada umat Dharma untuk mendoakan teman-teman kita yang lagi ada bencana di Bali. Mudah-mudahan bencana ini tetap berakhir dan kita sendiri semua di sini bisa diberikan kesehatan. Sekali lagi mohon maaf adanya ada hal yang tidak berkenan dalam penyambutan bapak-bapak dan ibu. Demikian yang sampaikan. Om Santi Santi. Bapak Ibu Saudara dan yang berbahagia, demikian tadi sambutan dari Ketua Sukaduka Hindu Dharma Wilayah Jakarta Timur, Bapak Insinyur Maharta Adiatma. Selanjutnya marilah kita sambutan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu RI. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Urusan Agama Hindu, Bapak Trimo SPD MPD. Kepada Bapak Trimo kami persilahkan. Om Swastiastu.
Ali dina mas punah musidam Omano badrah kertawu yang tulis watas martikaning tias ring kamarsikan nugroho miwah sewilasanipun yang widiwasa mutio sumondo dumateng jiwan botika sami mliginipun semeton wonten ing pura Aditya Jaya Rawamangun iki Waradin Sagung Dumadi Raharejo Niskala Satuhu Rahayu 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 Ida Panito yang saya usikan para penganito, para romo, turmanggu yang saya usikan pengurus Parisada Ibu Dharma Pusat Bapak Wisnu Balatenaya dan jajarannya, termasuk para pengurus Parisada di Provinsi DKI, Kabupaten Kota, para ketua lembaga agama dan keagamaan yang menyempatkan hadir baik tingkat pusat, daerah maupun kabupaten kota yang saya hormati, suka duka Ibu Dharma di Jakarta Timur dan sekitarnya saya hormati, Pengepon Puro, Aditya Jaya Rawamangun yang saya hormati, Guru LDI yang luar biasa yang saya hormati, sedulur saya dan teman-teman Majapahit yang malam ini hadir bersama kita semua saya hormati, dan teman-teman semua yang malam ini masih bertahan di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Izinkan saya membuka dengan pantun kalau tadi Bapak Ketua di akhir di awal. Burung nuri bermain tali, terbang tinggi tersipu malu. Saya ucapkan selamat tujuh wali, semoga kita rukun dan rahayu selalu. Yang pertama tentu mari kita sama-sama mengaturkan rasa syukur kehadapan Idul Sang Hyang Widi Wasa karena malam ini di situasi yang cerah ini karena di sawah hujan, di sini masih segar tidak hujan, tentu semuanya atas puji astuti waranugraha dari Yang Widi Wasa untuk kita semuanya, kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat. Dalam rangka dua kegiatan, yang pertama tadi Saraswati pagi hari dan malam hari ini kita puja wali yang ke-96. Tentu angka yang sangat matang 96 karena kalau pada umumnya orang Indonesia itu 60 tahun, kalau di 96 berarti sisanya 36 tahun, berarti Pura ini sungguh luar biasa bisa menghidupi kita semuanya. Karenanya malam ini saya mencoba untuk mengajak teman-teman semuanya untuk rukun. Rukun dalam pengertian yang sangat luas sekali. Rukun itu mudah diucapkan, tetapi terkadang sulit dilakukan. Di dalam Atara Weda, di Mandala 3, di Sukta 8, di mantra ke-5, itu disebutkan bahwa kita itu harus rukun. Rukun. Pertama rukun dengan sama agama kita, dengan teman juga rukun, dengan saudara-saudara kita secara harus rukun. Jika ada persoalan harus direbut secara baik-baik. Kemudian rukun dengan berbeda agama, harus rukun juga, harus saling menghormati, menghargai. Dan yang ketiga rukun dengan pemerintah, dengan Parisada, dengan Pengepon Pura, dengan Pak Pembimas, dengan RT, RW, lurah, dan seterusnya rukun semuanya. Dalam konsep kerukunan ini, maka kita biasa menyebut tri kerukunan umat beragama. Nah, karena rukun itu menjadi penting, maka terjemahan sekarang ini di Kementerian Agama ada yang namanya moderasi beragama. Bapak Ibu diminta moderat. Kalau teman-teman mau coba itu moderat itu terjemahannya ngono ya ngono ning ngono. Itu terjemahannya moderasi beragama. Ada 4 hal Bapak Ibu kalau kita berbicara moderasi beragama di Puja Wali yang 96 malam ini. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Pak WBC selalu mengatakan salam Pancasila, ya. Karena ada 4 hal: Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Itu di Ibu sudah selesai.
Maka komitmen kita, komitmen kebangsaan kita harus selalu kita pupuk dan kembangkan. Yang kedua adalah toleransi. Bagaimana kita bersikap toleransi terhadap kita di dalam saja sesama umat Hindu, dan toleransi juga dengan teman-teman yang agama, harus kita pupuk. Setiap ada persoalan harus kita rebut. Yang ketiga, ini adalah anti kekerasan. Jika ada sesuatu tidak boleh diselesaikan dengan cara kekerasan, kita rembuk. Karena di antara wida ada simbol, harus rukun, harus rembukan. Dan yang keempat, yang unik malam ini terjadi, yaitu akomodatif terhadap kearifan lokal. Sedulur-sedulur Majapahit dari ini sudah membawa Banten, sesaji model Jawa yang sudah diaturkan tadi. Terima kasih Remari. Di sesaji Jawa ini memang berbeda dengan sesaji teman-teman Bali yang sangat lengkap sekali. Di Jawa ini biasanya bersumber pada hasil-hasil pertanian, ada gunungannya, ada macam-macam hasil-hasil pertanian, dan tadi sudah disajikan, sudah dimaturkan oleh Remari. Terkait dengan sesaji yang berbeda itulah yang namanya kearifan lokal. Jadi kita harus terbiasa menerima perbedaan, Bapak Ibu. Malam ini juga beda sama ini Blangkon. Bapak Ibu yang pakai Ugeng. Yang penting Hindu. Jadi Hindu ini memang beragam, dinamis. Seperti kalau kita melihat taman, di sebuah taman ada bunganya. Coba kalau bunganya hanya satu macam, kan tidak indah. Di malam ini kita sudah membuktikan bahwa kearifan lokal itu muncul di tempat Pura Aditya Jaya Rawamangun. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga Jawa Bumi kita sesok-sesok yang ngomong-ngomong. Saya khawatirnya malam ini saja. Jadi ini awal, jadi besok-besok harus dikembangkan. Tidak ada mendiskriminasi antara Hindu Jawa, Bali, tidak ada. Adanya rukun bareng-bareng, diaturkan bareng-bareng, ini karena wujud akomodatif terhadap kearifan lokal yang merupakan salah satu indikator dari moderasi beragama. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, Pura Aditya Jaya Rawamangun ini tahun 2023 akan ditunjuk menjadi Pura Rira, rumah ibadah ramah anak. Baru satu yang bisa kami lakukan, semoga nanti pengoper pura dan para tokoh-tokoh umat yang di Pura Aditya Jaya bisa berkoordinasi, bisa berkolaborasi, sehingga membuat pura ini ramah anak, nyaman. Jadi kalau anak-anak datang ke pura, pulang itu ceritanya baik, dan besok dia akan kembali ke pura. Tidak usah diajak bapak ibunya, tetapi langsung bersemangat besok ke pura lagi. Jadi kita punya program rumah ibadah ramah anak. Nanti bareng-bareng, sejatinya semua pura harus ramah anak, termasuk ramah disabilitas. Jadi kalau kita punya gangguan jalan yang tidak normal, ya ada alatnya atau tempatnya khusus untuk saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan itu. Berikutnya Bapak Ibu, koordinasi menjadi penting antar lembaga, antar pengelola pura dengan Pembimas. Kita sudah punya Pembimas yang baru, Pak Putu di DKI Jakarta. Mohon teman-teman Bapak Ibu pengelola pura juga bisa berkoordinasi untuk membina keumatan. DKI Jakarta khususnya di Rawamangun sudah banyak menjalankan program-program seperti dikatakan tadi oleh Bapak Panitia di Ketua Sukodogo, bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pura Aditya Jaya Rawamangun. Oleh karena itu, atas nama lembaga kami ucapkan terima kasih atas dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pura Aditya Jaya Rawamangun. Karenanya meningkatkan koordinasi kerjasama sangat penting sekali dalam rangka, kalau dalam bahasanya teman-teman Majapahit itu memayu hayuning gawa. Bareng-bareng, kalau dalam bahasa kita ya moksartam jagaditaya saiki. Begitu Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini bisa menggerakkan minimal hati kita untuk lebih mencintai pura sebagai sumber dari sumber penghidupan,
karena pura ini seringkali menjadi tempat kita untuk berserah, sehingga kita perlu meningkatkan introspeksi dan refleksi yang harus kita lakukan demi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu, jaga diri baik-baik, karena sebetulnya kita sudah 50-40 tahun ke atas itu harus memiliki cara untuk memelihara tubuh masing-masing, karena tipikal tubuh beda-beda. Terima kasih, matur semua. Om Santi, Santi, Santi. Om. Yang tadi sambutan dari Bapak Primo. Terima kasih atas sambutannya dan terima kasih juga atas kehadirannya dalam rangka Puja Wali Pura Aditya Jaya Rawamangun yang ke-96. Bapak Ibu hadirin semua umat yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa hasil perolehan dana punya dan sesari Banten pada persembahyangan gelombang pertama ini adalah sebesar Rp6.276.000. Terima kasih Bapak Ibu atas sesari dan dana punyanya. Kemudian acara persembahyangan gelombang pertama ini akan ditutup oleh Pinandite Anak Agung Sukawati. Kepada Pinandite istri kami persilahkan. Om Swastiastu. Pinandite lanang istri sapenusan memercikan wangso pada hidup betara. Ngiring sanemangkin sinap persembahyangan ini dengan puja Parama Santi. Asana puja Parama Santi ngawit Om Santi 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 Om Suksma. Bapak Ibu, semeton umat sedharma yang berbahagia, demikian tadi acara persembahyangan gelombang pertama telah kita laksanakan bersama-sama. Saya ingin menyambut kehadiran dari Bapak Pemimas DKI, yaitu Bapak Jaya Widita Adnyana. Terima kasih Bapak Widita Adnyana atas kehadirannya dalam rangka Puja Wali Pura Aditya Jaya Rawamangun yang ke-96 ini.
TNI Purnawirawan Putu Sastra Wiyada. Beliau adalah salah satu tokoh Jakarta. Terima kasih Bapak Putu Sastra Wiyada atas kehadirannya dalam acara Pujawadi Purwa Aditya Setiawan ke-96. Mencari tempat duduk. Di persembayangan gelombang kedua. Tanggal 7 Oktober 2022. Siapa yang baru sekali ya? Apa ada minuman?
Bapak Ibu saudara saudara yang berbahagia, acara perjuangan kita kali ini mengusung tema dengan sholat perjuangan dan ceria atas dasar diharapkan dapat menjadikan semua ini sebagai pribadi yang berkarakter dan memiliki toleransi dalam kehidupan sosial. Acara perkembangan gelombang kedua ini akan dipimpin oleh Ibu Sanjito Istri Purmanur Saking Riu Tomansari Halim Perdana Kusuma dan akan dibantu oleh anak Agung Sukawati. Matur sukses. Selamat datang dan selamat Hari Raya Saraswati. Semoga ini berkah selalu beserta kita semua. Menemukan perolehan dana punya pada periode pertama sebesar Rp6.272.000. Matur semua atas dana punya. Yo,
Jemuni kami sampaikan kepada umat Dharma yang hadir dalam rangka acara Puja Wali Pura Aditya Jaya Rawamangun yang ke-96. Kami ucapkan juga selamat Hari Raya Saraswati yang bertepatan jatuh pada hari ini, bertepatan dengan Puja Wali PAJ yang ke-96. Semoga ilmu pengetahuan suci senantiasa menuntun kita ke jalan dharma, ke jalan yang selalu. Bapak Ibu Dharma, acara persembahyangan bersama gelombang kedua nanti juga akan dipimpin oleh Ibu Perdana Sri Buruan Lor saking beliau Taman Sari Halim Perdana dan dipandu oleh Dinamika istri anak Agung Sukawati. Bapak Ibu seketon umat Dharma yang berbahagia, acara Puja Wali kita yang ke-96 ini mengusung tema dengan pelaksanaan Puja Wali yang lascarya atas dasar Dharma diharapkan dapat menjadikan umat Hindu sebagai pribadi yang berkarakter dan memiliki toleransi dalam kehidupan sosial. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Rahajen Rauh para pemedek umat Hindu semeton yang berbahagia atas kehadirannya dalam rangka Puja Wali Pura Aditya Jaya Rawamangun yang ke-96. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Saraswati. Semoga ilmu pengetahuan suci senantiasa menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Matur suci. Bapak Ibu semeton umat Dharma yang berbahagia, dalam rangka Puja Wali PAJ yang ke-96 telah dilaksanakan beberapa rangkaian acara. Di antaranya adalah wilayah bersama yang dilakukan oleh para pengompor dari tempe-tempe yang ada di lingkungan Pura Aditya Jaya Rawamangun. Kemudian telah dilaksanakan juga acara pelatihan calon Dinamika dan penyegaran Dinamika aktif yang dilakukan selama 5 hari dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 15 Oktober. Kemudian dilaksanakan juga acara yoga bersama pada tanggal 16 Oktober. Kemudian ada pula acara bakti sosial. Kemudian pada tanggal 21 Oktober kemarin diadakan acara workshop dengan bekerja sama dengan IPWHDI DKI Jakarta mengenai Banten, Pejati, dan maknanya. Bapak Ibu semeton umat Dharma yang berbahagia, sebentar lagi kita akan melaksanakan acara persembahyangan bersama gelombang kedua yang akan dipimpin oleh Ida Pandita istri Buruan Lor saking beliau Taman Sari Halim Perdana Kusuma. Dari mana sih? Dari
segera kita mulai. Bapak Ibu Mas Dharma akan segera menyiapkan sarana prasarana upacaranya, sarana prasarana sembahyangannya, dapat menyiapkan lupa, bunga, dan selanjutnya. Acara persembahyangan bersama gelombang kedua ini akan dipimpin oleh Ida Pedanda Istri Buruan Warsati Buya Taman Sari Halim Perdana Kusuma. Kepada Ratu Pedanda Istri kami persilahkan Ratu Susuma. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi umat sedharma. Persembahyangan gelombang kedua dalam rangka Puja Wali yang bersamaan dengan Hari Raya Saraswati akan segera dimulai. Persembahyangan akan diawali dengan puja Trisandia dan dilanjutkan dengan kramaning sembah. Mari kita awali persembahyangan ini dengan suci laksana atau pensucian diri. Asana. Om prasada stiti Syarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama. Para Sudana. Om Sudamam Swaha. Om Api Sudamam Swaha. Ambil kap amusti karana puja Trisandia ngawit.
Dan kepada semeton pengiring bidadari saking Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma, kami ucapkan juga Ajeng Rawuh Ring Pura Aditya Jaya. Mari kita lanjutkan dengan keramaning sembah. Sembah yang pertama, sembah Puyung Ngawit. Sembah yang kedua, pakai kembang ditujukan kepada Sang Hyang Siwa Raditya. Sembah Ngawit.
Sembah yang ketiga pakai kembang ke Pertiwi atau Batu Akasa, sembah ngawit. Sembah yang keempat pakai kembang atau kuangen ke Dewa Samudaya atau Ida Betara Betari sana melinggih iri kiring Pura Aditya Jaya, sembah ngawit. Sembah yang kelima melungsur wara nugraha ring Ida Betara sesuwunan sami, sembah ngawit. Sembah yang keenam, sembah puyung malih pisan, sembah ngawit. Dilanjutkan dengan Majaya-jaya, Natak. Pinandita lanang istri mangda memercikan wang supada Ida Betara ke umat sami suksma. Bapak Ibu semeton umat sedharma yang berbahagia, demikian tadi persembahyangan bersama gelombang kedua telah kita laksanakan bersama-sama. Sekali lagi yang haturkan Rahajeng Rauh Pralingga Ida Betara saking Pura Taman Sari Agung Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma. Matur suksma sampun ngerawuhin acara Puja Wali PAJ yang ke-96 itu. Selanjutnya adalah pemercikan tirta yang akan dipimpin di Pinandita. Kemudian sebelum adanya sambutan dan damai akan ada kidung turun tirta yang akan disampaikan dilakukan oleh Sekep Pesantian Aditya Jaya Rawamangun. Kami persilakan.
Pralingga Ida Betara saking Pura Tirta Buana Bekasi jagi mewali ke Payogan. Matur suksma sampun ngrauhin pujawali ring PAJ ke-96 punika. Kepada para pengiring dan pekuluk Pura Agung Satya Buana Bekasi, kami mohon untuk beranjing kejuruan karena Pralingga Ida Betara jagi mewali ke Payogan. Matur suksma. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan Dharma Wacana dari Bapak Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya. Beliau adalah tokoh umat Hindu nasional, sekaligus adalah Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Dharma Wacana kali ini disampaikan dengan mengambil topik Dharma Agama dan Dharma Negara serta implementasi. Kami persilakan Bapak Wisnu Bawa Tenaya untuk menyampaikan Dharma Wacana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Miring sami-sami, angkat tangannya. Salam Pancasila. Merdeka. Hari ini hari sangat bahagia. Puja Wali Pura Aditya Jaya Ramangun ke-96 dan hari suci Saraswati. Bapak Ibu sekalian, pertama yang sampaikan ada Sri Sani Marga Suci yang tiang muliakan, para pinandika yang tiang hormati, para sesepuh umat, para umat sedharma yang berbahagia. Hari suci Saraswati kita berdoa kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas ilmu pengetahuan yang kita terima dari catur guru. Yang pertama tentu dari orang tua kita, bapak ibu kita, para leluhur kita yang telah membina, memberikan pendidikan, pengajaran, contoh-contoh baik oleh beliau. Yang kedua tentu dari guru pengajian dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian guru sese dari pemerintah. Kita juga diberikan arahan lewat konstitusi, undang-undang, peraturan dan seterusnya. Dan terakhir tentu dari Ide Sang Widiwasa, karena Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Widi Maha segala-galanya. Maka seradu bakti, iman takut pada Tuhan Yang Maha Kuasa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin membangun sumber daya manusia Hindu lebih baik ke depan. Yang suka menyingkat di SDM, S-nya itu sadar jadi warga negara Indonesia. Dasar negaranya Pancasila. Sadar jadi umat manusia di muka bumi. Seluruh umat manusia di muka bumi ingin aman, damai, sejahtera, dan bahagia. Bahagia tidak bisa dibeli. Kemudian selaku umat Hindu Dharma, kita punya dasar Pancasila. Itu marilah kita sama-sama sadar. Pertama, sadar, introspeksi, mawas diri, mengaca diri agar kita bisa melaksanakan tugas tanggung jawab
selaku umat Hindu, seperti apa yang kita lakukan hari ini di Pura Aditya Jaya Ramangun, membakti ke pura titik, bukan ke pura-puraan, tidak nyampe di pura. Bapak Ibu sekalian, S-nya itu, D-nya dewasa. Orang yang dewasa mampu memilah, memilih mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Paling ada hitam, ada putih. Jangan pernah ada abu-abu. Saya selaku Ketua Persada Hindu Dharma Indonesia, Hindu Dharma Indonesia, dari Sabang Merauke, dari Menges sampai Pulau Rote. Ini Dharma, Dharma agama, Dharma sastra, Dharma tula, Dharma Gita, Dharma Yatra, Dharma sampai dengan Dharma Santi. Benar. Terus sampai ke liang kubur kita benar. Maka dasar utamanya karakter umat Hindu ini adalah utamanya Dharma. Kemudian berikutnya ahimsa dalam arti luas. Tidak membunuh kreativitas, tidak membunuh inisiatif dari semua umat kita. Dengarkan. Tadi yang teriak misalnya salam merdeka, salam Pancasila. Merdeka itu merdeka. Merdeka dalam artian mampu mengkomando kendalikan panca indrianya, matanya, telinganya, hidungnya, lidahnya, kulitnya. Tambah 5 lagi yang bergerak, mulutnya, tangannya, kakinya, kelaminnya, bibirnya. Tambah 1 lagi adalah pemikirannya, pikiran, ego, dasi indrianya. Inilah yang kita harus komando kendalikan agar kita tidak mudah terprovokasi oleh siapapun juga. Ingat, sekarang tahun-tahun politik, kita beragama, basicnya, dasarnya Dharma tadi, yang kebenaran, Dharma dan ahimsa tadi, tidak membunuh. Dengarkan dari bayi pun kita dengar, dari adik-adik kita, anak-anak kita, khususnya anak-anak milenial kita yang dorong untuk siap-siap menjadi pemimpin ke depan. Oleh sebab itu, mari komunikasi kita, sinokramo kita seperti ini, mari kita lanjutkan. Tengok kanan kirinya, sudah kenal belum satu dengan yang lain? Dengan baik. Oleh sebab itu tidak ke pura, datang pergi, tetapi kita harus saling kenal, kiri kanan kita, depan belakang kita, sehingga umat kita semakin rakat tekad sekali sampat lidi, angin menyampaikan daki di atas maupun daki di bawah, betul-betul bersih. Ini menjadi PR kita. P pemimpin, R-nya rakyat, pendeta rakyat, panis riwat, public relationnya bukan terbalik. Jadi rupiah oligarki, mengejar kekuasaan dengan pakai dana. Oleh sebab itu hati-hati penggunaan dana atau rupiah. Karakter rupiahnya licin, kata rupiahnya membuat kita kesandung-sandung. Oleh sebab itu basicnya pikiran bersih, hatinya bersih, rasanya PR, pikiran dan rasa. Maka yang mengajak Bapak Ibu sekalian, ingat agama. Ibu Kartini pernah menyampaikan, agama menjauhkan kita dari perbuatan dosa, perbuatan jahat. Oleh sebab itu hari ini banyak orang berbuat jahat atas nama agama, keyakinan dan kepercayaan. Hati-hati, agama membuat kita untuk di jalan yang benar, jalan Dharma. Kemudian kita ingat pitutur, karena ini hari Saraswati pengetahuan. Dahulu kita punya Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan tata tantram kertararja, tata diri sendiri, tata keluarga kita di rumah, bapak, ibu, anak dan sebagainya, rukun. Jadi keluarga yang sukinah, bapak, ibu, rukun, harmoni di rumah tangga, di Banjar, di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai tata negara kita yang benar. Kemudian tata tentram, aman dan nyaman, bukan aman tetapi nyaman. Ini aman, nyaman, betul-betul aman. Kemudian kata tentram, kerja, mengalir. Kita merdeka belajar, merdeka bekerja, merdeka memberikan pendapat dan seterusnya. Bapak Ibu, maka kerja tulus ikhlas, ujungnya gotong royong, kerjasama. Tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu ngiring, sarang-sarang, duenang niki, sama-sama kita bergandengan tangan. Kebetulan tiang ikut di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka tiang selalu teriak salam Pancasila, merdeka. Dan ingat, karakter anak bangsa, sila-sila nilai-nilai Pancasila, ketuhanan Maha Esa, orang yang bertuhan pasti berperi kemanusiaan, menghormati satu dengan yang lain,
secara kompetensinya, profesinya lihat, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menyet, tidak saling membuat hoax. Ingat, kita membangun sumber daya manusia. Yang pertama, bayunya mensana in corpore sano, bukan minuman yang ketuk gelam-gelaman. Ini tanda sehat walafiat, segar bugar. Kemudian jiwanya betul-betul bagus, jadi tidak sakit jiwa. Spiritualnya bagus kepada ide yang dewasa. Ini dia yang kita sampaikan agar nanti umat betul-betul baik. Itu bayunya, sabdanya, mulutnya, lidahnya dijaga. Hati-hati menggunakan digitalisasi. Hati-hati karena ini hard, mudah dipelajari. 2 minggu kita bisa main HP. Tetapi soft skill, ini masa karakter. Jadi karakter kita, sikap kita, ini dilihat orang. Budi pekerti kita dilihat. Karakter ini terdiri dari akhlaknya, itu untuk masalah-masalah moralitas agama. Kemudian moral Pancasilanya, budi pekertinya, sopan santunnya, inggah-inggihnya, dan terakhir tentu mindsetnya, pemikirannya harus cerdas, cerdik dan cendekia. Kita ingin seperti Pandawa V, seperti Dharma Wangsa, betul-betul dharmanya jadi basic utama landasannya. Ibarat kita ke Cengkareng, terus ibarat Soekarno-Hatta. Soekarno dulu teriak tentang merdeka, Bung Hatta tentang ekonominya. Maka yang sampaikan makin agar kita betul-betul bisa menata rumah tangga kita, apalagi kita sekarang sedang menghadapi COVID-19. Pertama dan utama, jaga kesehatan. Ini yang pertama. Kedua, pendidikan anak-anak kita. Ketiga, mesti kerama satu dengan lain. Kolaborasi pentahelik. Arti yang pertama dengan pemerintah, baik pusat, daerah. Yang kedua dengan akademisi, para rektor, dosen, guru-guru dan seterusnya. Kemudian kepada entrepreneur, para pengusaha, ngiring dulu. Kita sedang dorong BDDN kita, Badan Dharma Dana Nasional kita. Kita sedang perbaiki sistem ekonomi, gerakan ekonomi Hindu kita. Kita bekerja sama dengan Pak Dirjen, Prof. Dirjen. Beliau hari ini sedang ada kegiatan, ada hari santri. Hari ini hari santri nasional. Nanti beliau malam akan datang kemari. Kemudian tadi Pak Trimo, bagian Direktur Masalah Keagamaan yang di Parisade Ngiring. Kita betul-betul umat, kemudian Dirjen, Parisade, tokoh adat, tokoh-tokoh yang lain, Ngiring bulut bersatu, jangan mudah diadu domba. Ngiring pelajari mulai dari yang kecil-kecil, karena yang kecil-kecil ini yang akan jadi besar. Hati-hati dengan provokasi-provokasi dari orang-orang yang tidak punya tanggung jawab. Ini utamanya. Kemudian tadi tata tentram keterharja. Kalau saudara harja sudah berhasil, jangan lupa kacang akan kulitnya. Ngiring punya sedikit bantu. Kita doakan semeton kita di Bali kemarin ada banjir, ada jembatan putus, ada tanah longsor di Ubud dan seterusnya. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita, umat kita kembali baik dan bisa mengatasi kondisi yang ada. Sebentar lagi ada G20 di Bali, kemudian ada R20 Religion Interfaith, ada C20 dan seterusnya. Kita berdoa mangga acara internasional ini di Bali bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka tolong harus semeton sami, apalagi dalam situasi kondisi cuaca yang dinamis, ini hati-hati di jalan dan seterusnya. Umat menjadi contoh untuk umat yang lain. Yang rasa ini yang paling penting, satu tadi di sisi Pancasila, jaga nasionalisme kita dan jaga patriotisme kita untuk mengabdi kepada bangsa negara. Tentunya basicnya Dharma tadi dan ahimsa, tidak membunuh kreativitas dan inovasi orang-orang. Kemudian yang kedua yang ikut juga yang ini adalah pelayan umat, bukan bos. Pelayan untuk melayani umat tentang kesulitan masyarakat kita. Maka Ngiring serang-serang berenang ini. Kemudian bersih pikiran, bersih hati, bersih juga lingkungan kita. Kedua, oksigennya bagus, airnya bagus. Kemudian setelah itu berarti tertib manajemen administrasi, terbuka, transparan. Berapa uang masuk, uang keluar, untuk apa dan sebagainya. Beragama Hindu sebetulnya tidak mahal. Agama Hindu sangat-sangat terbuka dan transparan. Sedikit saran
untuk sampaikan kepada semeton tidak ada yang sulit dalam kita beragama Hindu. Kemudian tentu kita harus bersatu, mandiri supaya kita lebih kuat. Ini inti dari revolusi mental. Kita melayani, bersih pikiran, tertib, mandiri dan bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Niki yang revolusi mental. Kemudian moderasi beragama. Ingat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kita menggerak seperti lambang kita swastika. Kuadran pertama plus ke atas ke yang ini, plus juga ke sosial. Kuadran kedua ke sosial saja, tidak pernah ke pura. Kuadran ketiga ke pura sehingga kemudian ke kawan-kawan tidak pernah juga temu. Kuadran keempat ke pura saja, tidak pulang-pulang ke rumah juga jadi masalah. Oleh sebab itu harus ada keseimbangan. Bapak Ibu rajin ke pura titik. Ke rumah juga iya, bina rumah tangga dengan baik. Rumah tangga bagus, nanti di Banjar bagus, desa bagus, negara kita juga akan semakin kuat. Yang rasa niki memasukkan dalam rangka Hari Saraswati, Hari Ilmu Pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang baik, tentu kita akan bisa beragama yang baik dan tentu bertindak baik. Pikir, ucap, tindak, trikaya parisuda. Pikirannya baik, ucapannya baik, dan tingkah lakunya baik. Orang-orang yang merdeka tadi mampu mengendalikan Sabtu Temiranya. Jangan sombong karena pangkat, jabatan, kedudukan, karena kekayaan, karena kegantengan, kejegegan, dan seterusnya. Biasa saja, kalem saja, sederhana, sederhana. Jadi kita utamakan tanggung jawab. Di Kementerian Suksma atas perhatiannya. Kita berdoa dumugi semeton yang di Bali, di tempat-tempat yang kena bencana, dan kita tetap tertib melaksanakan prokes kesehatan. Ada Germas, Gerakan Masyarakat PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pegang itu, mangga kita tetap sehat walafiat. Suksma atas perhatiannya. Om Santi Santi Satrio. Salam Pancasila. Merdeka. Bapak Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya yang telah bersedia berbagi nasihat saran kepada umat sedharma. Semoga dapat mencerahkan dan memperkaya wawasan keagamaan kita, kesadaran kita juga terhadap dharma negara atau suksma. Kami ucapkan juga matur suksma kepada Ide Pandita Ratu, istri Buruan Lor, kami sampun melalui ke Griya Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya dalam memimpin acara persembahyangan gelombang pertama dan kedua Puja Wali Pura Aditya Jaya yang ke-96 Kunci. Selanjutnya, acara persembahyangan gelombang kedua akan ditutup oleh Pinandita istri anak Agung Sukawati. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Pinandita lanang istri sampun lulusan memercik supada Ida Betara. Iring sanemangken sinep persembahyangan ini dengan puja Rama Santi. Asana puja Rama Santi nawe Om Santi 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 Om Susu. Bapak Ibu hadirin semeton umat sedharma yang berbahagia. Demikian tadi acara persembahyangan bersama gelombang kedua telah kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Puja Wali Pura Aditya Jaya Rawamangun yang ke-96.